Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadanti Putri Prihandoyo, absen 32 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas pemaparan materi mengenai biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Yang akan dibahas yaitu meliputi hakikat keanekaragaman hayati, persebarannya, fungsi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari, faktor penyebab hilangnya biodiversitas, dan konservasi atau pelestarian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua kata, yaitu keanekaragaman yang berarti beragam atau bermacam-macam, dan kata hayati yang berarti makhluk hidup. Jadi, keanekaragaman hayati atau beragamnya makhluk hidup adalah variasi di antara makhluk hidup dari berbagai sumber, meliputi daratan dan lautan. Nah, keanekaragaman hayati ini terjadi adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, dan penampilan. Faktor penyebab keanekaragaman hayati ada dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetik disebabkan oleh adanya gen yang membawa sifat bawaan. Jadi, pada faktor genetik, genlah yang membuat adanya perbedaan sifat pada suatu makhluk hidup. Kemudian, faktor kedua yaitu faktor lingkungan, meliputi A. Faktor klimatik atau faktor iklim yang mempengaruhi pada munculnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, meliputi temperatur, kelembapan, curah hujan, dan angin. B. Faktor edafik atau tanah. Ketinggian suatu tanah atau tempat dapat mempengaruhi temperatur dan tekanan udaranya, sehingga terjadi perbedaan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Kemudian yang terakhir yaitu fisiografik atau bentang alam, yang mengenai kondisi fisik suatu daerah yang dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Tentang bagaimana daerah tersebut memiliki gunung, daratan, laut, dan pegunungan, yang nantinya akan mempengaruhi persebaran flora dan faunanya. Nah, jadi interaksi dari faktor gen dan lingkungan yang saling berinteraksi akan menyebabkan adanya berbagai variasi keanekaragaman hayati. Berikutnya yaitu tingkatan keanekaragaman hayati, dimulai dari yang terkecil, yaitu ada tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Yang pertama yaitu tingkatan gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi genetik dalam satu spesies dan terjadi akibat adanya variasi gen yang berbeda pada tiap individu sejenis. Nah, arti gen sendiri adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Nah, kalau spesies yaitu adalah individu yang dapat saling kawin dan menghasilkan anakan yang fertil atau subur. Nah, contoh tingkatan gen ini terjadi pada hewan yang akan terbentuk ras, seperti ras kucing. Ada kucing Persia, kucing Angora, kucing Sphinx, dan kucing Himalaya. Walaupun mereka berbeda dari warna bulu dan warna mata dan sebagainya, itu merupakan dari faktor gen, tapi mereka tetap satu spesies, yaitu Felis catus. Berikutnya yaitu terjadi pada ras ayam. Contohnya ada ayam kate, ayam Bangkok, ayam pelung, ayam bekisar. Itu merupakan satu spesies, yaitu Gallus. Perbedaan bentuk dan warna yang terjadi pada mereka disebabkan oleh adanya gen. Nah, genetik kan merupakan materi yang mengendalikan sifat organisme. Nah, karena gen yang membawa sifat organisme inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pada mereka, tapi mereka tetap dalam satu spesies. Sedangkan keanekaragaman gen pada tumbuhan akan terbentuk varietas. Contohnya, varietas pisang. Ada pisang kepok, pisang ambon, pisang mas kirana, barangan, dan pisang mas.
Walaupun mereka memiliki perbedaan, mereka tetap satu spesies, yaitu Musa paradisiaca. Berikutnya yaitu terjadi pada varietas mangga. Ada mangga aromanis, manalagi, cengkir, madu, apel, golek, dan sebagainya. Walaupun mereka berbentuk berbeda, itu terjadi karena adanya gen dalam pohon mereka. Tapi mereka tetap satu spesies, yaitu Mangifera indica. Nah, contoh keanekaragaman gen yang paling mudah kita jumpai yaitu pada manusia sendiri. Perbedaan gen pada tiap manusia mengakibatkan bedanya sifat atau ciri. Nah, di dunia ini kita bisa temukan dengan ciri orang berbeda kulit, bentuk wajah, bentuk rambut, dan sebagainya. Itu merupakan faktor dari gen. Tapi mereka tetap satu spesies, yaitu Homo sapiens. Berikutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Adalah keanekaragaman atau variasi yang ditemukan pada berbagai kelompok dalam banyak spesies yang hidup dalam satu tempat. Atau lebih tepatnya yaitu variasi pada spesies yang berbeda. Contohnya pada keluarga jeruk-jerukan. Nah, pada gambar terdapat gambar jeruk lemon, jeruk purut, dan jeruk nipis atau jeruk limau. Nah, mereka ini merupakan keluarga jeruk-jerukan, namun mereka itu berbeda spesies. Terlihat dari nama ilmiah mereka yang berbeda. Contohnya pada jeruk limon, nama ilmiahnya Citrus limon. Sedangkan jeruk purut yaitu Citrus histrik, dan jeruk nipis yaitu Citrus aurantifolia. Bagaimana cara menentukannya? Contohnya pada jeruk lemon memiliki nama ilmiah Citrus limon. Nah, citrus ini menunjukkan genus atau marga, sedangkan limon menunjukkan spesies. Nah, pada gambar jeruk tersebut, mereka dalam satu genus atau marga, tetapi berbeda spesies. Contoh lain pada keluarga Arecaceae atau palem-paleman, terdiri dari kelapa, lontar, aren, dan pinang. Mereka memiliki bentuk daun yang sama, tetapi ukuran atau bentuknya berbeda. Pada kelapa memiliki nama ilmiah Cocos nucifera, lontar Barosus flabellifer, aren Arenga pinnata, dan pinang Areca catechu. Mereka memiliki bentuk daun yang serupa, namun aslinya berbeda. Bentuk buah dan rasanya pun juga berbeda, sehingga mereka tergolong dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Berikutnya yaitu keanekaragaman tingkat jenis pada hewan. Contohnya pada genus Panthera yang terdiri dari singa yang memiliki nama latin Panthera leo, macan tutul Panthera pardus, harimau Panthera tigris, jaguar Panthera onca. Nah, ciri khas biodiversitas tingkat spesies yaitu beda nama latin belakang tapi sama-sama genus atau familinya. Sangat terlihat jelas pada genus Panthera. Nah, 4 hewan tersebut merupakan dalam satu genus Panthera, tapi spesies mereka berbeda. Nah, kemudian pada famili Felidae atau keluarga kucing-kucingan. Ada harimau Panthera tigris, singa Panthera leo, kucing Felis catus, dan citah Asinosis jubatus. Mereka hanya dalam satu famili Felidae, tapi spesies mereka berbeda. Kemudian, semua tanaman dan hewan yang ada di taman atau kebun termasuk keanekaragaman hayati tingkat jenis. Artinya, semua tanaman atau hewan yang kita temukan dimanapun atau di suatu tempat itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Berikutnya yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, adalah variasi yang terjadi di suatu ekosistem yang disebabkan karena adanya perbedaan faktor penyusun ekosistem. Ekosistem sendiri artinya unit fungsional dalam ekologi yang dalamnya mencakup interaksi organisme dan lingkungannya, yang berarti organisme dan lingkungannya saling mempengaruhi. Contohnya pada ekosistem perairan ada ekosistem air laut dan air tawar.
Nah, pada air laut dan air tawar, penyusunnya berbeda dan hewan-hewan yang hidup dalamnya juga berbeda. Hal ini karena adanya perbedaan penyusun komponen abiotik dan biotik. Contohnya lagi ada ekosistem terumbu karang. Ditemui di perairan yang jernih, terbentuk dari hasil kegiatan kerang, siput, cacing, dan alga. Ada juga perairan air laut dalam yang ditinggali oleh hewan-hewan predator besar dan unik. Berikutnya yaitu keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem darat, yang itu meliputi bioma. Bioma sendiri yaitu kumpulan ekosistem yang memiliki kondisi makhluk hidup dan lingkungan yang mirip. Contohnya bioma yang ada di dunia ini ada 7. Yang pertama, bioma tundra. Bioma ini merupakan bioma terdingin dengan ciri-ciri daratan tanpa pohon, curah hujannya yang rendah, suhunya sangat rendah dari minus 30 sampai minus 10 derajat. Dan karena dingin, keanekaragaman hayatinya rendah. Dan bioma ini dapat ditumbuhi oleh lumut, semak rendah, tumbuhan kecil berbunga. Dan hewannya beragamnya juga sedikit, yaitu ada beruang kutub, rusa kutub, dan penguin. Yang kedua yaitu taiga. Dengan ciri-ciri memiliki musim dingin yang panjang, curah hujan 30-85 cm per tahun, evergreen atau tampak selalu hijau baik ketika musim dingin maupun musim panas, didominasi oleh tumbuhan konifer atau tumbuhan berdaun tajam, contohnya seperti pinus, cemara, dan juniper. Kemudian hewannya didominasi oleh serigala dan beruang hitam. Berikutnya yaitu bioma hutan gugur. Dengan memiliki curah hujan 75-100 cm per tahun, didominasi tumbuhan berdaun lebar seperti maple, oak, dan elm, dan ditinggali oleh hewan kelelawar dan burung-burung migrasi. Nah, biasanya hutan gugur ini ada pada negara subtropis seperti Jepang, Korea, dan sebagainya. Berikutnya yaitu hutan hujan tropis. Karena namanya hutan hujan tropis, tentunya memiliki curah hujannya yang tinggi. Berikutnya, hutannya heterogen, sehingga memiliki keanekaragaman yang tinggi. Didominasi tumbuhan merambat atau liana dan epifit atau menempel. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun, namun cahaya matahari tidak pernah sampai pada dasar hutan karena dedaunan pada pepohonan membentuk kanopi hutan. Kemudian yaitu sabana atau savana. Memiliki curah hujan 90-150 cm per tahun, didominasi rumput yang diselingi semak, pohon eukaliptus, akasia, dan gebang. Kemudian hewannya ada rusa, singa, jerapah, macan, dan gajah. Berikutnya yaitu bioma padang rumput atau stepa. Memiliki curah hujan 20-50 cm per tahun, didominasi oleh rumput. Hewannya ada kanguru, rusa, jerapah, ular, dan singa. Lalu apa ya perbedaan bioma padang rumput atau stepa dengan savana? Perbedaannya yaitu curah hujan pada savana lebih tinggi dari stepa, dan savana didominasi oleh rumput yang diselingi semak, sedangkan stepa hanya didominasi oleh rumput saja. Oke, berikutnya yaitu bioma paling panas, yaitu gurun. Dengan memiliki curah hujan yang sangat rendah, kemudian tanahnya yang tandus. Karena tandus, sehingga terjadi penguapan yang tinggi dan kelembapannya rendah. Suhunya sangat ekstrim ketika siang dan malam hari. Dan hanya sedikit keanekaragaman hayati yang ditemukan. Contohnya kaktus, tumbuhan semusim, unta, dan ular. Sekarang kita bahas mengenai persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Persebaran flora dan fauna dibagi berdasarkan garis hayal, yaitu yang pertama, garis hayal Wallace.
adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia yang ditemukan oleh Alfred Russel Wallace, seorang peneliti asal Inggris. Beliau menentukan persebaran flora dan fauna di Indonesia mulai dari Selat Lombok hingga Selat Makassar, lalu berbelok ke bagian selatan Filipina. Nah, berikut petanya. Berikutnya yaitu garis hayal Weber, ditetapkan oleh hipotesis Max Wilhelm Carl Weber, seorang peneliti kelahiran Jerman dan berkebangsaan Belanda. Weber menemukan perbedaan antara ragam fauna di Pulau Sulawesi dengan Kepulauan Maluku dan Papua. Hipotesis Weber, beliau menetapkan Pulau Sulawesi sebagai wilayah peralihan karena ditemukan fauna yang mirip wilayah Asia dan Australia. Sehingga Weber menetapkan garis Weber dari Kepulauan Maluku hingga ke sisi barat paparan Sahul. Nah, begitu ya petanya. Nah, dari paparan garis Wallace dan garis Weber telah membuktikan bahwa tidak semua flora dan fauna yang hidup di Indonesia itu sama. Dengan adanya kedua garis tersebut telah membuat pembagian wilayah flora dan fauna di Indonesia menjadi tiga, yaitu flora dan fauna bagian barat atau tipe asiatis, flora dan fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, flora dan fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis. Nah, kedua garis tersebut merupakan pemisah dari tiga tipe wilayah. Yang pertama, yaitu keanekaragaman flora di Indonesia. A. Flora Indonesia bagian barat atau tipe asiatis memiliki persamaan dengan flora wilayah Asia karena dahulunya Indonesia bagian barat sebelum masa Pleistosen adalah bagian dari dangkalan Sunda yang menyatu dengan benua Asia. Nah, flora tipe asiatis ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Madura dengan karakteristik didominasi oleh hutan hujan tropis, suhu dan kelembapan udara tinggi, banyak mendapat sinar matahari, jenis variasi floranya heterogen atau banyak. Kemudian contoh flora Sumatera dan Kalimantan seperti adanya pohon kamper, pohon meranti, pohon tualang, pohon damar, dan pohon keruing. Berikutnya yaitu contoh flora Pulau Jawa dan Bali. Ada pohon albasia, bunga kantil, pohon kepel, pohon majigau, dan kemudian flora khas Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ada andalas, kasturi, bunga anggrek hitam, dan bunga cempaka. Selanjutnya yaitu flora Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Disebut peralihan karena terdapat flora yang berasal dari dua tipe, asiatis dan tipe australis. Dengan karakteristik yaitu iklimnya lebih kering, kelembapan udaranya relatif rendah, ditempati oleh flora yang dapat beradaptasi dengan curah hujan rendah. Contohnya ada pohon eboni, pohon langusei, pohon lontar, anggrek serat, ajan kelincung, dan pohon cendana. Berikutnya yaitu flora Indonesia bagian timur atau tipe australis. Memiliki kesamaan dengan flora di wilayah Australia sehingga dinamai flora tipe australis. Banyak ditemukan tumbuhan epifit seperti anggrek larat yang menjadi ciri khas Maluku. Maluku terkenal akan keanekaragaman rempah-rempah. Contohnya ada pohon cengkeh, pala, kayu manis, dan vanili. Sementara flora yang tumbuh di Pulau Papua yaitu ada pohon podocarpus, pohon nipa, sagu, pohon rotan, matoa, dan anggrek hitam. Keanekaragaman fauna di Indonesia. Berdasarkan garis Wallace dan Weber, persebaran fauna di Indonesia ada tiga tipe. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis. Memiliki kemiripan dengan fauna Asia karena dahulunya bagian barat Pulau Indonesia satu daratan dengan benua Asia yang membentuk dangkalan Sunda.
Tipe asiatis ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Madura. Dengan karakteristik ditemukan mamalia berukuran besar, tidak ditemukan mamalia berkantung, ditemukan banyak jenis kera. Pada aves, warna bulunya kurang menarik. Fauna air tawar tipe asiatis. Ada pesut mahakam dan ikan arwana. Sedangkan aves tipe asiatis yaitu ada burung elang, jalak Bali, merak, burung hantu, dan kutilang. Ditemukan juga berbagai reptil seperti buaya, kura-kura, kadal, tokek, ular, biawak, dan bunglon. Berikutnya yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Menurut sejarah geologisnya, wilayah Indonesia bagian tengah pada sebelum masa Pleistosen adalah wilayah yang dibatasi laut dalam, sehingga tidak menyatu pada benua lainnya, maka ditemukan banyak fauna endemik. Contoh fauna tipe peralihan ada anoa, babi rusa, kuskus, monyet hitam, dan tarsius. Pada fauna amfibi ada katak pohon dan katak terbang. Sedangkan pada fauna burung atau aves ada burung dewata, burung mandar, maleo, kakatua, dan raja udang. Fauna endemik tipe peralihan. Endemik sendiri artinya yaitu fauna yang hanya ditemukan di wilayah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lainnya. Contohnya pada tipe peralihan ada anoa, babi rusa, maleo, dan komodo. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis. Disebut wilayah Australis karena menurut sejarah geografisnya, wilayah Indonesia bagian timur sebelum zaman es merupakan satu daratan dengan benua Australia. Sehingga fauna Indonesia bagian timur ini memiliki kesamaan dengan fauna benua Australia. Fauna tipe Australis tersebar di Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Dengan karakteristik ditemukan mamalia berukuran kecil, terdapat mamalia berkantung, dan jenis burungnya memiliki bulu yang cantik dan menarik. Fauna avesnya dapat ditemukan cendrawasih, kasuari, nuri, dan namdus. Sedangkan pada fauna reptilnya dapat ditemukan kadal, katak pohon, ular, dan salamander. Mamalia kecilnya dapat ditemukan kanguru, kuskus, oposum layang, dan walabi. Walabi dan kanguru memiliki persamaan ya, sama-sama hewan berkantung, tapi mereka memiliki perbedaan besar yang dapat dijumpai, yaitu pada walabi badannya sedikit bungkuk, sedangkan kanguru badannya tegak. Ketiga, fungsi dan manfaat biodiversitas. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Contohnya, yaitu sebagai sumber kebutuhan utama manusia, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber aspek budaya, agama, dan plasma nutfah, dan sumber penelitian serta pendidikan. Yang pertama, sumber kebutuhan utama manusia meliputi kebutuhan primer, yaitu ada sandang, pangan, dan papan. Yang pertama, kebutuhan sandang, yaitu pakaian. Dapat berasal dari serat kapas dan serat domba. Kemudian yaitu pangan, yaitu makanan, di mana tumbuhan dan hewan dapat diolah menjadi makanan dan sebagai sumber energi bagi manusia. Yang ketiga yaitu papan atau rumah, yang biasanya terbuat dari kayu, seperti kayu jati, meranti, kayu kelapa, dan rotan. 2. Yaitu sumber obat-obatan dan kosmetik. Nenek moyang kita sangat pintar sekali dalam menemukan obat tradisional dari tanaman herbal seperti jahe, temulawak, daun jambu, kunyit, dan sebagainya.
Contohnya seperti pohon kina yang menjadi obat malaria karena kandungan alkaloidnya, buah mengkudu yang dapat menurunkan tekanan darah, dan juga daging tokek dan bisa ular yang dapat menyembuhkan kulit gatal. Berikutnya yaitu kosmetik. Dapat digunakan dari lidah buaya, pandan, minyak zaitun, kunyit, tomat, dan sebagainya. Berikutnya yaitu sumber aspek budaya, agama, dan plasma nutfah. Yang pertama, pada aspek budaya. Contohnya seperti bunga melati, mawar, selasi, kenanga, kantil digunakan dalam budaya ziarah kubur. Selain itu pada upacara ngaben menggunakan bunga melati, cendana, kenanga, pandan, dan cempaka. Selain itu pada penggunaan kelapa gading sebagai bahan ritual 7 bulanan. Berikutnya yaitu aspek agama. Contohnya seperti menggunakan keberagaman fauna, sapi, domba, kambing di hari raya Idul Adha bagi umat muslim. Kemudian penggunaan pohon cemara sebagai pohon Natal pada perayaan Natal. Berikutnya yaitu aspek plasma nutfah. Memiliki manfaat sebagai penghasil organisme baru yang lebih unggul seperti padi raja lele dan kemudian untuk dibudidayakan. 4. Sumber penelitian dan pendidikan. Bagi sumber penelitian dapat sebagai diteliti bagian dalam tubuh hewan dan tumbuhan untuk diamati gennya guna mendapatkan gen terbaik, contohnya jamur dan bakteri. Berikutnya yaitu pada pendidikan. Dengan kebun binatang, keberagaman flora dan fauna dapat menjadi bahan media pembelajaran sains bagi anak-anak sekolah. Keanekaragaman hayati di sekitar kita sangat bermanfaat dan kita bergantung padanya. Mestinya kita harus menjaganya, bukan malah merusak. Maka dari itu pentingnya untuk menjaga kelestarian sekitar. Karena kita sebagai manusia tidak akan pernah dapat hidup tanpa mereka. Keempat, faktor hilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati kebanyakan disebabkan oleh manusia. Seiring berkembangnya zaman, manusia seolah telah melek dunia, namun kurang kepedulian. Hal itulah yang membuat keanekaragaman hayati di dunia menurun. Nyatanya, kerusakan yang manusia lakukan merupakan suatu bumerang bagi dirinya sendiri kelak. Berikut penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, A. Hilangnya habitat. Penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup, yang akhirnya berdampak pada kurangnya keanekaragaman hayati. B. Introduksi spesies atau pengenalan spesies, yaitu mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah dan mengancam spesies lokal. C. Eksploitasi berlebihan atau mengeksploitasi alam tanpa batas. D. Pemanasan global. Peristiwa naiknya suhu bumi yang akhirnya menyebabkan cairnya kutub es yang membuat pulau-pulau kecil tempat tinggalnya hewan menjadi tenggelam. E. Pencemaran, baik pencemaran tanah, air, dan udara. F. Industrialisasi atau perkembangan plasma nutfah yang berlebihan dan tanpa batas atau tanpa aturan sehingga dapat mengancam flora dan fauna lokal. Dan hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan punahnya atau hilangnya flora dan fauna lokal. Terakhir, 5. Konservasi atau pelestarian. Konservasi guna pelestarian keanekaragaman hayati. Di Indonesia, banyak sekali flora dan fauna yang telah terancam punah, seperti badak Jawa, harimau Sumatera, dan pesut mahakam. Maka dari itu diperlukan upaya pelestarian guna mencegah hilangnya flora dan fauna tersebut dengan menggunakan 2 cara, yaitu secara in situ dan ex situ. Yang pertama yaitu wilayah pelestarian in situ atau upaya pelestarian yang dilakukan di dalam habitat flora dan faunanya, meliputi suaka marga satwa atau kawasan suaka alam yang berciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa liar.
Manfaatnya sebagai penelitian, pendidikan, penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Contohnya suaka marga satwa di Indonesia ada suaka marga satwa Muara Angke yang berada di kota Jakarta Utara, suaka marga satwa Sermo yang ada di Yogyakarta, dan suaka marga satwa Rutan Utara yang berada di Sulawesi Tenggara. Berikutnya yaitu ada cagar alam atau kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Manfaatnya meliputi penelitian, penyimpanan dan penyerapan karbon, dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. Contoh cagar alam di Indonesia ada cagar alam Krakatau yang berada di Lampung, cagar alam Pangandaran yang ada di Jawa Barat, cagar alam Pager Wunung yang ada di Jawa Tengah, dan cagar alam Jeding yang berada di Bondowoso, Jawa Timur. Perbedaan cagar alam dan suaka marga satwa. Pada cagar alam berfokus pada konservasi tumbuhan dan satwa khas, gejala alam, dan ekosistem. Dan perkembangannya dibiarkan secara alami dan apa adanya. Sedangkan pada suaka marga satwa berfokus pada konservasi fauna atau satwa liarnya dan untuk merawat serta mengembangbiakan hewan yang telah terancam. C. Taman nasional atau kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem alami dan dikelola dengan sistem zonasi yang ditujukan untuk penelitian, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Manfaatnya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan konservasi alam, penyimpanan, penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi panas dan angin, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, serta pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Banten, Taman Nasional Meru Beturi yang berada di Jawa Timur, Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Aceh, dan Taman Nasional Alas Purwo yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Yang kedua yaitu wilayah pelestarian ex situ atau pelestarian yang berada di luar habitatnya. Contohnya ada kebun raya yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan didata berdasarkan klasifikasi dengan tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Contohnya ada kebun raya Bogor, kebun raya Cibodas, dan kebun raya Purwodadi yang berada di Pasuruan. Berikutnya yaitu ada kebun binatang. Kawasan hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, juga sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Contohnya seperti kebun binatang Ragunan dan kebun binatang Gembira Loka. Kemudian ada taman safari, tempat pemeliharaan hewan sekurang-kurangnya 3 taksa, juga sebagai tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Contohnya ada Taman Safari Bogor dan Taman Safari Prigen. Nah, perbedaan kebun binatang dan taman safari. Yang pertama, kebun binatang dibangun sekurang-kurangnya 15 hektar, sedangkan taman safari dibangun sekurang-kurangnya 50 hektar. Kedua, di kebun binatang, para pengunjung tidak boleh menggunakan kendaraan, sedangkan di taman safari boleh. Yang terakhir, hewan-hewan di kebun binatang dikurung, sedangkan di taman safari dilepaskan di tempat terbuka atau secara bebas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.